belajar mengenai budaya BUMA, Collab on Action, yaitu more collaboration, more delegation atau ownership, more open communication, dan juga plan better, act faster. Yang pertama, more collaboration, yaitu kita harus berhenti berpikir secara silo dan kita juga harus bekerja sama secara produktif antara direktorat ataupun antara section. Yang kedua, more delegation ataupun ownership. Jadi kita harus berhenti untuk mengekskalasi masalah, mulai terlibat dalam pengambilan keputusan dan memberikan solusi pada suatu permasalahan tersebut. Selain itu, kita juga harus berhenti micromanaging, mulai mempercayai dan mengembangkan anggota tim. Dan yang ketiga, berkomitmen membangun generasi pemimpin masa depan. Selanjutnya, more open communication. Kita harus terbuka terhadap ide atau pendapat-pendapat yang baru dari seluruh bagian organisasi. Selain itu, kita juga harus berani menyampaikan pendapat atau melakukan komunikasi secara efektif dan membuka lebih banyak kesempatan untuk menyampaikan ide. Yang terakhir adalah plan better, act faster. Kita harus melakukan perencanaan yang jelas dan juga menyeluruh, lebih tegas dalam mengambil keputusan, dan tentunya kita harus meningkatkan respon aktif dalam eksekusi. Jadi, ayo kita terapkan budaya BUMA mulai dari keseharian kita, lalu aktivitas kita, baik itu di rumah, di kantor, ataupun di tempat kerja kita. Seperti more collaboration, more delegation atau ownership, more open communication, dan juga plan better, act faster. Semangat pagi! Halo Sobat Binsua, perkenalkan nama saya Fatwa Nurafisah dari Departemen IA. Sobat Binsua udah pada tahu belum bahwa di aturan perjanjian kerja bersama kita atau PKB mengatur terkait dengan disiplin waktu kerja. Pasal 26 tentang disiplin waktu kerja. Ayat 1, setiap pekerja diwajibkan untuk mencatatkan kehadirannya melalui media pencatatan kehadiran yang ditentukan oleh perusahaan atau fingerprint. Ayat 2, pekerja tidak diperbolehkan mencatatkan kehadiran pekerja lain atau menyuruh orang lain untuk mencatatkan kehadirannya. Ayat 3, 15 menit sebelum kerja dimulai, pekerja sudah harus siap di tempat kerjanya masing-masing. Ayat 4, pekerja yang tidak mengisi daftar kehadirannya melalui fingerprint maka dianggap mangkir. Ayat 5, pekerja dilarang meninggalkan tempat atau lingkungan kerjanya untuk kepentingan pribadi tanpa izin tertulis dari atasannya. Ayat 6, pekerja yang tidak masuk kerja dan atau pulang lebih awal karena sakit wajib memberitahukan kepada atasan, dan pada saat pekerja tersebut kembali bekerja wajib menyerahkan surat keterangan sakit dari dokter, paramedik, bidan, mantri yang telah mendapatkan izin praktek dari Menkes. Ayat 7, pekerja yang tidak masuk kerja, terlambat datang atau pulang lebih awal karena alasan yang dapat diterima perusahaan, wajib memberitahukan kepada atasannya. Jika tidak, maka pekerja tersebut dianggap mangkir. Di pasal 32 pelanggaran dan sanksi diatur, surat peringatan 1, jika teman-teman 2 kali dalam sebulan berturut-turut datang terlambat masuk kerja tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, kemudian tidak hadir 2 hari tidak berturut-turut dalam sebulan tanpa keterangan atau alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian surat peringatan kedua atau SP2. Lebih dari 2 kali dalam sebulan datang terlambat tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak masuk kerja atau mangkir selama 2 hari berturut-turut atau 3 hari tidak berturut-turut dalam sebulan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Surat peringatan ketiga atau SP3, tidak hadir selama 3 hari berturut-turut atau 4 hari tidak berturut-turut dalam sebulan tanpa memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Surat peringatan keempat atau pemutusan hubungan kerja, terbukti melakukan pemalsuan dalam bentuk apapun yang dapat merugikan perusahaan.
terbukti melakukan perbuatan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, memperdaya, mengecoh, mencari untung yang merugikan orang lain dan atau perusahaan di dalam lingkungan perusahaan. Untuk surat peringatan pertama atau SP1 dan surat peringatan kedua atau SP2, masa berlakunya adalah 3 bulan. Untuk surat peringatan ketiga atau SP3, masa berlakunya adalah 6 bulan. Sekarang, seluruh pekerja dapat menyampaikan dan melaporkan kecurangan, pelanggaran etika, dan penyimpangan yang terjadi di perusahaan tanpa ragu loh. Laporkan bila Anda mengetahui terjadinya yang pertama, pencurian, yang kedua, penyalahgunaan wewenang, yang ketiga, pelanggaran SOP, yang keempat, ancaman dari rekan kerja ataupun atasan, yang kelima, tindakan asusila dan pelecehan seksual, yang keenam, suap dan gratifikasi, yang ketujuh, tindakan pelanggaran etika lainnya. Apabila teman-teman mengetahui hal-hal yang disebutkan tadi, teman-teman bisa menghubungi melalui WA atau email di bawah ini. Tenang saja, identitas dan kerahasiaan pelapor kami jaga. Keselamatan, siaga saling menjaga. Semangat pagi! Fatigue adalah musuh kita. Apa sih fatigue itu? Fatigue adalah suatu kelelahan ekstrim dan berlebih, baik secara mental maupun fisik, yang membuat produktivitas dan kinerja kita berkurang dan membuat kita bekerja tidak aman. Lalu, apa sih gejala daripada fatigue tersebut? Yang pertama, merasa mengantuk, kelelahan, dan pusing. Yang kedua, kurang konsentrasi. Yang ketiga, gerak refleks melambat. Yang keempat, tidak ada gairah untuk melakukan pekerjaan. Yang kelima, merasa bosan dan jenuh. Yang keenam, lebih cepat marah. Kemudian, yang terakhir, merasa gelisah. Bila beberapa poin Anda rasakan, bisa jadi Anda mengalami gejala fatigue. Berikut beberapa tips yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya fatigue. Yang pertama, tidur cukup dan berkualitas, minimal 6 jam. Yang kedua, mengkonsumsi air putih secara teratur. Yang ketiga, makan makanan dengan gizi yang seimbang. Dan yang terakhir, rutin melaksanakan olahraga. Ingat, jika Anda merasa fatigue, jangan lupa speak up, lapor kepada pengawas, dan segera beristirahat. Keselamatan bisa!